Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ibadah, ya. Karena seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa para ulama mengatakan thalabul ilmi min ajalil ibadat. Menuntut ilmu termasuk salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan seorang ulama ya besar tabi'in ya bernama Ibrahim ibn Adhan pernah mengatakan, "Innallah la yarfa'ul bala min hadhil ummah birihlati ashabil hadits." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengangkat musibah dari umat ini dengan rihlahnya para ahli hadis ya dalam rangka untuk menuntut ilmu. Wa kana al ulama al-qudama ya, dan para ulama di zaman dulu yasiruna masirata ayyamin wa layali lil bahthi an hadisin wahid ya. Banyak di antara mereka yang menempuh jarak berhari-hari, bermalam-malam hanya untuk mendapatkan satu hadis ya. Perjuangan yang cukup berat ya dijalani oleh para ulama kita, namun Allah Subhanahu wa taala mengabadikan segala usaha jerih payah mereka ya, sehingga apa yang mereka tuliskan itu bisa kita nikmati sampai detik ini ya. Nah, Islam ini merupakan agama yang warisannya luar biasa ya. Warisannya luar biasa. Ya, kita melihat di zaman kita sekarang ya banyak buku-buku ulama-ulama di zaman-zaman dahulu yang masih sampai kepada kita. Ya. Kitab-kitab para ulama-ulama yang ditulis di Andalusia, ya, banyak kita temukan. Ulama-ulama di Irak, Baghdad di zaman Khilafah Abbasiyah banyak kita temukan pada saat ini. Banyak kitab-kitab yang ditulis, ya, di tahun-tahun yang cukup lama ya masih sampai kepada kita. Walillahil hamd ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mazilna ma'a haditsin an tazkiyatin nafs ya, kita masih bersama topik ya kita tentang tazkiyatun nafs. Ya, bagaimana kita mensucikan jiwa kita ya agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan membawa hati yang bersih, jiwa yang bersih ya, yang tentunya bisa menjadi bekal kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya, hendaknya kalian berbekal, membawa bekal. Ya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyebutkan 2 poin pembahasan dalam materi silsilah kita seputar tazkiyatun nafs. 2 poin yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak untuk bisa meniti jalan tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah apa? Siapa yang masih ingat? Yang pertama adalah tauhid ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini merupakan usul al-iman, ya, pondasi dari keimanan. Ya. Dan pondasi dari keislaman kita. Ketika tauhid kita bermasalah, maka salat kita akan bermasalah, ya. Ibadah kita akan bermasalah dan itu akan mempengaruhi juga kehidupan kita. Ya. Banyak orang-orang yang diberikan kesehatan fisik jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala ya, namun kemudian tercederai oleh penyakit-penyakit kesyirikan. Ya, wal iyadzubillah. Ya, maka kesyirikan ini bisa merusak rohani kita. Ya. Tidak ada orang yang syirik itu tenang hatinya. Ya. Kenapa? Karena dia meminta kepada zat yang tidak bisa memberikan solusi. Ya, atau bahkan dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada di antara kita makhluk yang tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketundukan kita kepada Allah, ketauhidan kita kepada Allah itu amat sangat berpengaruh terhadap ya penyucian jiwa kita. Maka orang-orang yang tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah, ya, ibadahnya selalu diisi dengan kesyirikan, ya riya, ya ujub dan segala bentuk pembatal-pembatal ibadah, ini akan memberikan dampak yang tidak baik. Ya. Karena ketika kita selalu beribadah mencari dunia dan mencari pujian dari manusia, maka kita akan selalu kecewa, ya. Karena manusia itu tidak selamanya memuji kita. Ya, manusia tidak selamanya memuji kita. Ya, sehingga terkadang tidak semua harapan kita terhadap manusia itu bisa tercapai. Tapi kalau kita menjadikan semua ibadah kita lillahi ta'ala, ya, memurnikan semua gerakan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan peduli dengan pandangan orang terhadap kita, dan itu akan memberikan titik aman, ya. Bukan berarti kita tidak kemudian memperdulikan teguran orang, ya, akan tetapi bahwa perkataan-perkataan yang dalam konteks hanya merendahkan kita, ya, menyudutkan kita dan seterusnya, itu tidak akan mempengaruhi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita misalnya meniti jalan hanya untuk mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari dunia, maka tentunya kita akan mencari segala cara untuk bisa membuat orang lain ridho terhadap kita, takjub kepada kita, meskipun kita terkadang menempuh jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, mulai dari sekarang kita harus membasmi yang namanya kuman atau virus syirik. Ya, itu harus dibasmi. Ya, berusaha ya untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ibadah itu, ya, salat kita belajar, ya, kita menuntut ilmu, hadirkan dalam diri kita niat kita untuk mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan seperti itu kita akan selalu punya kedekatan, ya, hubungan alaqah qawiyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua sudah kita sampaikan apa? Memperbanyak berdoa, kathratud doa, ya, memperbanyak doa. Tazkiyatun nafs, ya, tidak hanya didapat dengan usaha, ya, tapi juga taufik dan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita jalan dan kemudahan, maka kita tidak akan sampai kepada tazkiyatun nafs. Iya. Maka kita ini lemah, ya. Laula an a'anak nanallah, ya, kalau bukan karena Allah menolong kita. Iya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk menjawab panggilan azan itu sebagaimana yang dipanggil. Iya, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Kalau kita mendengarkan panggilan azan, maka kita jawab seperti panggilan itu. Ya, misalnya kita dengar Allahu Akbar, maka kita menjawab dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Ini salah satu yang dianjurkan Nabi. Ya, kecuali dua hayya alah, ya, hayya alas shalah, hayya alal falah. Ya. Mari menuju kepada salat, mari menuju kepada al-falah, apa? Kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika kita dengar panggilan azan, ayo salat, hayya alas shalah, hayya alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Ya, kita menjawabnya la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya daya dan upaya kecuali dengan, ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik sekalian, ikhwas sekalian, keyakinan ini perlu kita bangun, ya, bahwa kita tidak akan bisa meniti jalan tanpa bantuan Allah. Maka bagaimana kita mendapatkan bantuan itu? Minta bantuan itu kepada Allah. Karena berdoa itu sama dengan meminta. Ya, berdoa
itu sama dengan meminta. Hanya bedanya ya, ini kalau kita belajar usul fikih atau bahasa Arab itu ada namanya doa ya talab minal adna ilal a'la ya. Jadi perintah atau permintaan dari bawah ke atas itu namanya doa. Ya, kalau antar sesama ya itu namanya iltimas. Ya, kita meminta kepada teman kita tolong ambilkan buku saya. Ya. Itu kita meminta ya sesama dengan teman. Tapi kalau dari atas ke bawah itu namanya al-amru, perintah. Ya, misalnya musyrif atau muhafiz atau guru kita mengatakan ayo duduk yang rapi, ya itu namanya al-amru, perintah. Ya, sehingga perlu kita laksanakan. Ya, sama kalau perintah itu datang dari Allah atau dari Rasul karena derajatnya lebih di atas kita. Ya, nah kalau kita kepada Allah itu namanya doa, meminta. Ya, karena da'a ini sa'ala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cuma berdoa itu meminta dengan merendahkan diri. Ya, karena ketika kita meminta ya kepada seseorang atau orang yang lebih di atas, itu menunjukkan kehinaan kita. Ya, kehinaan kita di hadapan orang tersebut ya, dalam artian bahwa kita tidak mungkin dikatakan berdoa kalau misalnya kita tidak menunjukkan kehinaan dan ketidakberdayaan kita di hadapan orang tersebut. Ya. Dan perlu kita ketahui dan selalu kita ingat bahwa memperbanyak berdoa itu menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Jadi jangan pernah bosan untuk berdoa. Ya, jangan pernah bosan untuk berdoa. Ya, karena para nabi itu orang-orang yang tidak pernah bosan berdoa. Ya. Nabi Zakaria itu banyak berdoa supaya dikasih anak. Kapan datang anak? Ketika dia sudah tua. Ya. Ya, ketika dia sudah tua. Jadi banyak berdoa, nanti sudah tua baru ya datang pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga seperti itu. Ketika sudah tua, ya, istrinya juga sudah tua, kemudian Allah kasih apa? Anak. Wabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Yaqub. Ya. Dan banyak nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya itu tidak saat itu, ya. Artinya ada yang langsung, ada yang Allah Subhanahu wa taala tunda, ya, sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh bosan untuk berdoa. Ya, tugas kita hanya meminta. Ya, ya Allah berikan saya kesucian hati. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita doanya. Siapa yang masih hafal? Allahumma ati nufusana taqwaha, ya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ya Allah berikan jiwa kami apa? Takwaha, ketakwaannya. Ya, dan sucikanlah jiwa kami, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa kalau kita ingin meniti jalan tazkiyatun nafs, kita tidak boleh hanya berusaha saja, tapi kita harus memperbanyak berdoa. Ya Allah berikan saya hidayah, berikan saya petunjuk, sucikanlah hati saya, ya, kuatkan saya untuk beribadah, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah saya untuk selalu mengingatmu, ya, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu, ya. Kemudian kita masuk pada poin kita pada malam hari ini, poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ya, tentang meniti jalan tazkiyatun nafs, ya. Poin yang ketiga yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, apa? Al-Qur'an Al-Karim. Ya, artinya beribadah dengan Al-Qur'an. Ya, beribadah dengan Al-Qur'an Al-Karim. Ya, ini poin ketiga. Ya, kalau kita ingin mensucikan jiwa, kita tidak boleh jauh-jauh dari Al-Qur'an. Ya.
Kita tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Semakin kita jauh dari Al-Quran, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi semakin jauh dari Al-Quran, kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika kita semakin dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika kita rajin membacanya, ya, rajin beribadah dengan Al-Quran, membaca, mentadaburi dan seterusnya, ini akan menjadi sarana wasilah untuk bisa mendapatkan tazkiyatun nafs. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat ya kisah-kisah para salafus soleh, kita akan melihat ya banyak sekali contoh-contoh yang menggambarkan kepada kita tentang atharul Quran, pengaruh Al-Quran fi taghyiri an-nufus, ya, dalam merubah jiwa. Ya. Nah, jadi bagaimana pengaruh Al-Quran bisa merubah jiwa, ya, menjadi sosok yang baru. Ya. Nah, dan kita lihat sendiri bagaimana masyarakat Arab yang dulunya dikenal dengan masyarakat jahiliyah, ya, masyarakat jahiliyah, ya. Kenapa jahiliyah? Karena segala unsur keburukan ada di sana, ya. Ada riba, zina, ya. Orang yang hatam zina, hatam riba, ya, banyak pada saat itu, ya. Kemudian dengan datangnya Al-Quran Al-Karim, ya, hanya dalam jangka waktu 23 tahun Nabi SAW mampu memberikan pengaruh yang besar dan merubah masyarakat Arab jahiliyah dari masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang berperadaban. Ya, dari masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu. Ya, di mana Nabi SAW berhasil memberantas buta huruf, ya, kebodohan. Ya, muncul para ulama-ulama, ya, ilmuwan-ilmuwan Islam yang memberikan kontribusi yang besar dalam perjalanan kehidupan manusia. Ya, jadi luar biasa, ya, peran Al-Quran. Kita bisa melihat contoh di antara sekian banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya, perubahan dengan Al-Quran. Misalnya sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang ketika itu sebelum masuk Islam, ya, beliau adalah orang yang menentang Islam, ya, menentang Islam, karena dia menganggap kehadiran Nabi itu merusak suasana, ya, karena mereka pada saat itu hidup nyaman, tentram, ya, orang-orang Arab, ya, menyembah berhala itu dia merasa aman, ya, tentram, sampai datang Nabi SAW datang dengan ajaran baru. Ya, melarang orang-orang menyembah berhala, melarang orang-orang melakukan ini dan itu, ya, yang kemudian menyebabkan perpecahan di antara kabilah, perpecahan di antara keluarga. Orang-orang yang masuk Islam akhirnya memisahkan diri dari keluarga, ya, dalam artian bahwa tidak mau lagi menyembah berhala, tidak mau lagi ikut-ikutan dengan budaya-budaya jahiliyah, ya, sehingga akhirnya menimbulkan konflik, menimbulkan permasalahan. Ya. Nah, Umar bin Khattab termasuk orang yang kemudian merasa ini sababul muskilah, ya. Nabi ini termasuk sababul muskilah, ya, sebab permasalahan. Ya. Sehingga beliau ketika itu ikut dengan orang-orang Arab, pembesar-pembesar Arab, ya, dalam rangka untuk mencari solusi upaya bagaimana mengembalikan orang-orang yang sudah masuk Islam, ya, atau melarang agar orang-orang tidak mau masuk Islam. Ya. Beliau juga termasuk memukuli beberapa kaum, ya, orang dari kaum Adi, kaum beliau, ya, dalam rangka untuk mengembalikan mereka kepada Islam dan agar jadi pelajaran kepada orang lain agar tidak mau masuk Islam. Ya. Sampai suatu ketika dia merasa sudah tidak sabar, saatnya bagi dia untuk memusnahkan Muhammad, ya, meskipun dia harus mati, ya, karena dia merasa kalaupun saya mati minimal musibah atau masalah ini selesai. Ya, kenapa? Karena dia sudah selesaikan dari sumbernya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, dia sudah siap-siap bawa pedang, ya, ingin membunuh Rasulullah SAW.
kemudian dia bertemu dengan seseorang di tengah jalan yang menegurnya dan mengabarinya bahwa kamu jangan terburu-buru, ya. Tidakkah kamu tahu bahwa saudarimu ya itu sudah masuk Islam? Ya, begitu juga suaminya. Akhirnya dia kaget, ya. Sebelum dia datang menyelesaikan tujuannya yaitu membunuh Nabi, dia ingin menyelesaikan dulu saudarinya, dia ingin menghukum ya atau menegur saudarinya. Maka dia datang ke rumah saudarinya. Tatkala dia sampai di sana, ternyata dia mendengarkan ya mereka sedang membaca Al-Qur'an, ketika itu surat Thaha, ya. Akhirnya mendengarkan beberapa ayat itu dia tersentuh. Ya, sampai kemudian dia masuk Islam, ya. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat orang sekeras Umar, orang yang hatinya keras seperti Umar itu bisa dilunakkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Bisa dilunakkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Sampai kemudian hasuna Islamu, Islamnya baik dan menjadi sebab kemuliaan Islam. Ya, karena dengan masuknya di Islam dia menjadi tokoh yang sangat berpengaruh. Ya, dia mampu membedakan antara al-haq dan batil yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Dan Umar bin Khattab ini menjadi tokoh yang tidak hanya ditakuti oleh masyarakat Arab, bahkan ditakuti oleh kalangan jin, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, ya ibnal Khattab, malak ya kasyaitanu salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghairu fajjik. Ya, wahai ibnul Khattab, tidaklah engkau berjalan kemudian berpapasan dengan jin, ya, atau setan, melainkan dia akan mencari jalan lain selain jalan yang engkau lewati. Ya. Jadi ketakwaan, ya, keislaman yang benar, ya, dan pengaruh dari Al-Qur'an itu mampu merubah Umar bin Khattab menjadi sosok yang ditakuti oleh orang-orang Arab dengan keislamannya, ya, bahkan oleh kalangan jin. Ya. Kisah lain misalnya kita dengar seorang tabi'in yang mulia namanya Fudail bin Iyad. Ya, mungkin sebagian dari adik-adik ada yang sudah membaca, ya, atau mendengar kisah Fudail bin Iyad, ya. Fudail bin Iyad ini seorang mantan dari pencuri, ya, pencuri kelas kakap. Namanya siapa? Fudail bin Iyad, ya. Jadi mencuri itu sudah jadi profesi, ya, sudah menjadi profesinya, ya. Sampai suatu ketika dia berencana untuk mencuri. Kemudian dia datang di rumah seorang wanita, dia manjat, ya, manjat pagar, ya. Ketika dia manjat pagar, di atas pagar di tengah malam, ya, dia mau mencuri, tiba-tiba dia mendengarkan seseorang yang membaca di tengah malam. Ya, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ya. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman itu untuk mengkhusyukkan hati mereka. Ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan, ya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, ya. Kemudian menerima apa yang turun kepada mereka dari kebenaran. Maka mendengar ayat ini terngiang-ngiang, ya, dan dia tersentuh, kemudian dia mengatakan, iya, sudah saatnya saya berhenti. Ya, akhirnya dia berhenti, tidak jadi mencuri, kemudian dia bertobat, berubah, ya, menjadi seorang ahli ibadah. Ya, dia banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah di dua kota suci, yaitu apa? Mekah dan Madinah. Sehingga beliau digelari sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah di dua haram, ya, Mekah dan Madinah. Ya. Ini sosok yang luar biasa, ya, Fudail bin Iyad. Perkataan-perkataannya, kisah-kisahnya banyak diceritakan dalam kisah-kisah, ya, orang-orang soleh. Dan itu salah satunya adalah pengaruh Al-Qur'an. Ya, maka tidak kita pungkiri Al-Qur'an itu punya pengaruh yang besar, ya, untuk bisa mensucikan jiwa seseorang. Ya, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak sekali kisah-kisah, ya, baik yang disebutkan oleh para ulama, para ahli sejarah, maupun tidak disebutkan, ya, tentang kisah-kisah orang yang
kemudian tersentuh dan memilih merubah pola hidup, merubah jalan hidup, ya, karena kemudian mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Kenapa Al-Quranul Karim menjadi jalan perubahan? Ya, kenapa Al-Quranul Karim menjadi sebab, ya, untuk kita mensucikan jiwa? Yang pertama, karena Al-Quranul Karim merupakan kitab yang berisi tentang peribadatan. Ya, yang pertama apa? Al-Quran merupakan kitab yang berisi tentang peribadatan. Ya, karena sejatinya ketika kita ingin mensucikan jiwa, salah satu wasilahnya adalah memperbanyak ibadah. Ya, bagaimana kita beribadah? Ya, Al-Quran datang dengan berbagai macam peribadatan. Ya, kita mau cari ibadah tentang sholat, tentang jihad, ya, sedekah, ya, berbuat baik, ya, kepada orang lain, itu ada dalam Al-Quran. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Ya, kita mau berbicara tentang ibadah apa saja, ya, itu disebutkan dalam Al-Quran, baik secara terperinci maupun secara global. Ya, karena kalau secara global maka nanti akan dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, Al-Quran berisi tentang peribadatan-peribadatan. Yang kedua, kenapa Al-Quran Karim bisa menjadi jalan untuk tazkiyatun nafs? Karena Al-Quranul Karim itu diisi dengan aturan-aturan, qawanin, kitabul qawanin. Ya, kita dilarang misalnya mencuri. Ya, nanti ada hukumannya. Apa hukumannya? Mencuri? Ya, potong tangan misalnya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'am minallah. Ya, ya. Jadi kitabul qawanin, ya, aturan-aturan yang kemudian seseorang akan berpikir untuk melakukan keburukan. Sebab dengan keburukan itu tentu akan menjadikan jiwanya tidak bersih. Ya, ada aturan-aturan dalam Al-Quran. Ya, tidak boleh seperti ini, boleh begini. Kita tidak boleh membunuh. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq. Tidak boleh kita membunuh jiwa, ya, yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar. Ya, misalnya kisos, jihad dan seterusnya. Tidak boleh kita ketemu orang langsung bunuh. Ya, banyak aturan-aturan dalam Al-Quran. Ya, ini yang kedua. Ya, kenapa Al-Quranul Karim itu menjadi sababut tazkiyah? Karena selain dia mengajarkan ibadat, dia juga aturan. Tentu kalau kita hidup, ya, dengan aturan, ya, hidup kita akan lebih tertata. Yang ketiga, kenapa Al-Quran menjadi jalan tazkiyatun nafs? Karena dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang penuh hikmah. Ya, kisah-kisah yang penuh hikmah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan kisah-kisah ini sebagai dongeng belaka. Ya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, maka kana haditsan yuftara walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi. Ya, jadi Allah menceritakan, ya, kisah-kisah ini dan mengatakan bahwa laqad kana fi qasasihim ibratun, ya, liul albab. Ya, kisah-kisah mereka itu punya pelajaran, hikmah bagi orang-orang yang berakal, ya, mau mengambil pelajaran. Maka na haditsan yuftara. Ya, kisah-kisah ini bukan kisah-kisah yang dibuat-buat, ya, kisah fiktif, ya, dikarang, di karang-karangan, tidak. Ya, ini adalah kisah waqi'iyah, terjadi. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nabi Nuh. Ya, kaum Nabi Nuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau menghancurkan mereka dengan apa? Dengan apa? Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh dengan banjir. Ya. Dengan banjir. Ya, itu banyak sekali kisah-kisah. Ya, kisah-kisah para nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim, ya, mendakwahi bapaknya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan Harun menghadapi Firaun, ya, dan seterusnya, sehingga itu menggambarkan kepada kita tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Yang ke berapa sekarang? Keempat. Kenapa Al-Quran menjadi jalan untuk tazkiyatun nafs? Karena dalam Al-Quran ada penyebutan tentang surga dan neraka. Ya, fihi dzikrul jannati
wan nar, ya. Tentu ya, kita akan semangat melakukan kebaikan karena kita termotivasi dengan keindahan surga. Ya. Orang akan termotivasi kalau misalnya ada hal-hal yang imbalan, ya. Memangnya kalau dia berbuat baik apa balasannya? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan segala keindahan-keindahan Al-Qur'an dalam surga dalam Al-Qur'an. Ya, banyak ayat-ayat ya yang menjelaskan kepada kita tentang kenikmatan yang didapatkan oleh para penduduk surga, ya. Baik itu dari tempatnya, makanannya, ya. Bagaimana bahkan ada hadiah seperti para bidadari, ya. Dan seterusnya. Ya. Kenikmatan yang tiada tara. Ya, yang Nabi SAW mengatakan inna fil jannati ma la ainun ra'at, ya. Dalam surga itu banyak kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, ya, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Ya. Jadi kenikmatan yang luar biasa. Adapun penggambaran-penggambaran yang ada itu hanya untuk mendekatkan pemahaman kita. Tapi hakikat sesungguhnya bagaimana kenikmatan itu jauh, ya, lebih besar, lebih indah daripada yang Allah sampaikan kepada kita. Ya. Itu tentu akan memotivasi kita. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang neraka dan bagaimana kisah-kisah penduduk neraka. Ya. Wa nada ashabul nari ashabal jannah an afidu minal ma'. Ya. Bagaimana ketika itu orang-orang di neraka merasa kehausan. Kemudian mereka meminta air kepada penduduk surga. An afidu alaina, ya. Jadi berikan kami air, au mimma razaqakumullah, atau apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Ya. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan itu. Ya. Mereka cukup tersiksa, kemudian mereka berkata kepada malaikat Malik, ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Ya, wahai Malik, sampaikan kepada Tuhanmu agar menyelesaikan urusan kami. Ya, kita tidak tahan dengan siksaan-siksaan yang ada di neraka. Ya, tentu dengan mendalami ya segala hiruk pikuk hari kiamat, ya, dan juga neraka, ya, dari bagaimana huru-hara hari kiamat, kondisi orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, kemudian pada saat itu ditimbang segala amal ibadah, ya. Wa nadau mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbati min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ya, pada hari kiamat kami letakkan timbangan keadilan. Ya, fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada manusia yang dizalimi. Semuanya apa adanya. Ya, ya, dosanya, kebaikannya. Fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbati min khardalin ataina biha. Sekecil apapun itu Allah akan datangkan. Ya. Wa kafa bina hasibin. Ya. Dan cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai penghisap. Ya. Jadi ayat-ayat seperti ini kemudian akan mensucikan jiwa. Ya. Itulah penyebutan tentang dzikrul jannati wan nar. Ya, dan masih banyak ayat-ayat, ya, dan banyak ayat-ayat tentang surga dan neraka ini turun di kota Mekah atau turun sebelum hijrah, karena tujuannya adalah bagaimana manusia itu, ya, mendapatkan kesucian jiwa dulu sebelum kemudian dia mendapatkan syariat. Yang berikutnya, kenapa Al-Quran itu menjadi sababut tazkiyah? Karena Al-Quran adalah kitabul akhlak. Apa arti kitabul akhlak? Kitab yang berisi tentang etika, ya, akhlak. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya suatu umat itu, ya, dianggap ada kalau mereka memiliki adab. Ya. Kalau misalnya adabnya hilang, maka mereka akan hilang dari peradaban. Ya. Jadi al-adab wal akhlak, ya, ini luar biasa. Dan Al-Quran itu menghimpun, ya, semua akhlak-akhlak yang mulia. Termasuk akhlak-akhlak yang tidak mulia juga dibahas dalam Al-Quran. Ya. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum
ba'dha. Ya. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kita asal-asal masuk ke rumah orang, ya, kamar orang tanpa memberi apa? Salam, tanpa izin, adab, ya, etika. Ya. Banyak sekali adab-adab dalam Al-Qur'an yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersikap adil, bagaimana kita bersikap sabar, ya, bagaimana kita menghadapi gangguan, ya, dan tidak membalas gangguan itu. Ya, khudhil afwa, ya, ambillah, berikan maaf, ya, dan seterusnya, ya. Sehingga semua komponen ini itu yang kemudian menjadi sebab kenapa Al-Qur'an itu menjadi kitab tazkiyah, ya. Yang terakhir, kenapa Al-Qur'an itu menjadi sarana untuk mensucikan jiwa? Karena Al-Quran adalah kitabus syifa. Al-Quran adalah salah satu kitab yang bisa menjadi wasilah kesembuhan. Ya, siapa yang hafal ayatnya? Hah? Ada yang hafal? Hah? Ya ayuhan nasu qad ja'atkum ma'idhatun mir rabbikum, hah? Wa syifaa'un lima fis sudur, ya, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayuhan nas, ya, kata Allah, wahai orang-orang, ya, segelonggong manusia, ya, umat manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat dari segala penyakit-penyakit hati. Ya, obat dari segala penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ya. Maka Al-Quranul Karim ini dia akan menjadi sarana, ya, mensucikan jiwa karena dia adalah pengobat, ya, syifa, ya, obat, ya, dan bukan hanya obat fisik, ya, obat jasmani, bahkan obat, bukan hanya obat rohani, bahkan obat jasmani, ya. Makanya kita lihat para peruqyah, ya, itu biasa kemudian menyembuhkan orang dengan apa? Ruqyah, ya, sakit apa kemudian diruqyah. Ya, ini banyak, ya, hadis-hadis Nabi, kisah-kisah orang yang kemudian dibacakan Al-Quran sembuh. Ya, itu berkaitan dengan penyakit fisik, apalagi penyakit hati. Ya, tentu Al-Quran juga merupakan obat dari penyakit hati. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai wasilah kesembuhan atau wasilah mensucikan jiwa? Ya. Tadi kita sudah jelaskan kenapa Al-Quran itu disebut sebagai kitab yang bisa menjadi wasilah kesembuhan atau wasilah tazkiyatun nafs. Sekarang bagaimana caranya kita menjadikan Al-Quran sebagai tazkiyatun nafs? Yang pertama adalah, ya, ta'allum qiraatih, dengan cara mempelajari membaca Al-Quran. Sebab kalau kita tidak tahu membaca Al-Quran, bagaimana kita akan kemudian memahami, mentadaburi dan seterusnya. Ya. Maka poin pertama apa? Kita belajar cara membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua adalah kathratut tilawah, banyak baca. Ya, banyak baca Al-Quran. Ya, karena dengan banyak membaca, ya, kita akan kemudian dekat dengan Al-Quran. Ya, akan semakin ingat. Ya, akan semakin ingat dengan Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga adalah al-istima' ilaihi. Banyak apa? Mendengar. Ya, banyak mendengar. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, dan juga kepada Ubay bin Ka'ab untuk membacakan kepada Nabi Al-Quran. Ya, iqra' alayya Al-Quran. Maka para sahabat ini mengatakan, kaifa aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, bagaimana kami akan bacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Maka Nabi mengatakan, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Ya, akhirnya mereka baca sampai pada ayat-ayat tertentu, Nabi SAW kemudian menangis. Ya, artinya tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, maka membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran ini juga bisa menenangkan jiwa.
Sebaliknya, kalau kita mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah, itu akan merusak jiwa. Misalnya apa? Ya, mendengarkan misalnya musik, ya. Kemudian apa lagi? Ya, cerita-cerita yang tidak ya, tidak bagus, ya, gibah misalnya, antum lagi gibah, ya, atau apa seperti itu. Ya, yang kita dengar itu nanti akan memberikan pengaruh kepada diri kita. Kalau yang sering kita dengar Al-Quran, maka insya Allah hati kita selalu terjaga. Tapi kalau yang kita dengar maksiat, ya akan mengotori hati. Yang keempat, mentadaburi. Karena sekedar membaca, mendengar, kalau tidak paham, tidak ditadaburi, ya kita tidak akan tersentuh. Ya, tadabur. Jadi mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada orang yang ketika dia di antara salafus soleh, ada yang sholat malam hanya dengan satu ayat, diulang-ulang terus ayat itu. Kenapa dia tidak bisa lewat ayat itu? Ya, begitu dia baca dia tersentuh, begitu dia baca dia tersentuh, tidak bisa dia lewati ayat itu. Ya, nah, terkadang kita bisa membaca ya banyak ayat, ya, tanpa tersentuh. Kenapa? Karena kita tidak paham, ya, dan tidak mentadaburi. Nah, tidak mentadaburi. Makanya, ya, wa ka'i min ayatin yamurruna 'alaiha wa hum anha muridun. Ya, betapa banyak tanda-tanda kekuasaan, ya, yang Allah tampakkan baik di langit di bumi, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an yang lewat begitu saja, ya. Tidak tersentuh. Kenapa? Karena kita tidak tadaburi, kita tidak hayati. Ya. Nah, yang terakhir adalah kita mengamalkan Al-Quran. Nah, itu. Jadi kalau sekedar kita baca, kita dengar, tadaburi, tidak kita amalkan, maka ini juga akan menjadi sia-sia. Maka berusaha untuk mengamalkan isi-isi Al-Quran agar kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita jalan yang bisa mensucikan jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita atas apa yang kita pelajari, ya, berupa jalan menempuh tazkiyatun nafs, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang dekat, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqomah di jalan kebaikan tersebut sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita akhiri majelis kita pada pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.